Selamat bertemu kembali di diskusi kita kali ini adalah mengenai pemrograman transpose matriks ya dengan Visual Basic 2010. Ya. Ini juga Anda bisa programkan di Visual Studio ya 2022 2022 ya. Semuanya sama, hanya awalnya yang berbeda. Jadi pada waktu memakai Visual Studio 2022 awalnya berbeda, tetapi begitu kita milih Visual Basic, perintah-perintahnya semua sama. Ya, pilih Visual Basic 2010. Ya. Baik, kalau pada saat yang lalu kita sudah diskusikan mengenai eh, perkalian matriks, pembagian matriks, kemudian penambahan matriks, pengurangan, ya, pembagian eh, tidak berlaku ya, karena dalam sistem matematiknya agak sulit diterjemahkan. Nah, sekarang kali ini kita akan berdiskusi mengenai transpose ya. Apa itu transpose ya? Jadi Anda review lagi kembali ke mata kuliah matematik atau kalkulus ya. Apa sih fungsinya matriks itu ditranspose ya? Sepintas saya beritahu, dengan transpose matriks itu, nah, itu sangat mudah kita menyelesaikan ya, menyelesaikan sebuah matriks ya dengan ordo yang besar, misalnya ordo lebih dari 10, oh, itu apa anu sekali ya, besar sekali itu ya. Ya, padahal di dalam program ini saya menyiapkan untuk ordo 20 kali 20. Ya, itu terlihat dari eh, deklarasinya ya. Deklarasi untuk elemen-elemen dari matriks itu adalah I-nya 20 dan J-nya 20. Ya. Ya, tetapi itu jarang terjadi, jarang ditemui ya. Nah, tetapi kenapa saya memberikan uh, yang sangat luas ya, memberikan deklarasi yang sangat luas ya, karena harapan saya nanti Anda bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah artificial intelligence ya. Ya sekarang mungkin belum ya, tetapi yang disebut dengan artificial intelligence itu memang variabelnya cukup banyak. Ya. Anda menghitung dengan bantuan kalkulator aja susah ya. Itu sebabnya ya, kita akan mendiskusikan dasar-dasarnya dulu ya. Baik, sebelumnya saya review dulu apa yang disebut dengan transpose ya. Ini saya memperagakan ya sebuah matriks A ya. Ini ordonya 2 kali 2 ya, hanya 4 ya, untuk memberikan bayangan ya apa yang disebut dengan transpose ya. Ini ordonya adalah ordo 2 kali 2 ya, jadi segi 4 ya. Segi 4 malah bujur sangkar ini ya. Karena elemen-elemennya uh, antara baris dan kolomnya itu sama ya. Kita perhatikan di sini ya, ini adalah matriks A, kemudian ini kita transpose ya. Nah, kita lihat elemennya A11 dan A22 ini tempatnya tetap ya di sini ya pada waktu setelah ditranspose, sedangkan A21 dan A12 ini berpindah ya. Ini untuk memudahkan aja saya menunjukkan ya dengan memakai contoh ordo 2 kali 2 ya. Nah, sekarang kita lihat apakah bisa ya sebuah matriks itu yang kolomnya berbeda dengan barisnya ya. Dalam hal ini kolomnya 3, barisnya adalah 2 ya. Ini adalah ordo 32. Apakah bisa ditranspose? Bisa. Ini aturannya ya. Nah, kita lihat bahwa yang tadi yang menjadi baris setelah ditranspose dia menjadi kolom. Ya, sedangkan tadi yang tadinya kolom di matriks B setelah ditranspose dia menjadi baris. Nah, itu aja pegangannya. Ya. Tetapi untuk ordo 33, nah, itu ada aturan tersendiri. Ya, sekali lagi review. Ya, nanti contohnya memang ada ordo 3 ya di dalam program saya. Ya. Terus Anda review di mata kuliah kalkulus bagaimana melakukan suatu transpose untuk ordo 3 kali 3. Ya.
Baik. Ya, ini contoh ya, ordo 33 untuk apa? Untuk matriks C, ya. 3 kolom dan 3 baris. Ya, Anda perhatikan. Ini setelah saya transpose, ya, C11 dan C33 tetap. Ya. Tadi kita lihat C21 dengan C12, ya, elemen ini bertukar. Ya. C22 juga akan tetap. Ya, C31 dan C13 itu juga akan bertukar. Ya, demikian juga C23, ya, dan C32 itu bertukar. Ya. Sebenarnya ini cara untuk memudahkan Anda melihat ya, saya berikan panah-panah ini ya, pertukaran C21 dengan C12, C31 dan C13, ya, C32 dengan C23, ya, ya, untuk memudahkan aja. Tetapi Anda perhatikan, ya, tadi saya katakan untuk transpose, ya, itu kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Ya, ini lihat ya, kita lihat ya, di matriks yang matriks C sebelum ditranspose, ya pada baris pertama itu adalah C11, C12, C13. Begitu ditranspose, 11, 12, 13 itu menjadi kolom. Ya, aturannya ke bawah. Demikian juga yang tengah ini. Ya, yang tengah ini, ya begitu dia menjadi yang baris menjadi kolom ya seperti ini. Ya, tetapi untuk memudahkan memperhatikan, Anda lihat ini. Ya, Anda lihat pertukarannya. Ya. Ini mungkin makin mudah ya, kalau kita membuat ordo lebih dari 3x3. Ya, itu ada caranya ya. Jadi matriksnya ini kita copy di sebelahnya, ya. Kemudian kita sambung-sambung sehingga kita menemukan uh, apa matriks C transpose-nya. Ya, ini contoh ya. Nah, saya membatasi sampai ordo 3x3. Sekarang kita lihat, ya ada matriks A dan matriks B. Ya. Transpose dari matriks A kali B adalah, nah ini karena ditanyakan nanti adalah bahwa transpose ya dari A kali B. Itu artinya matriks A dan matriks B akan kita kalikan dulu. Ya, diingat-ingat ya program kita yang lalu. Bagaimana mengalikannya, kemudian membuat listing programnya. Ya, ya kita kalikan dulu seperti ini. Sehingga perkalian matriksnya itu adalah, Anda perhatikan lagi ya di sini sesuai dengan aturannya bahwa untuk A dan kali B ini kita lihat bahwa ini ya A11 elemen ini kali A B11 kali B11 elemen B-nya ya. Kemudian itu ditambah 1 ini kali 1 kali 2, ini kolomnya ya. Ini adalah barisnya. Ya, sehingga kita menemukan bahwa A kali B itu masih berbentuk ordo 2x2 ya, tetapi dia mempunyai sudah diperkalikan. Ya, ditambah dikalikan. Ini ada lihat ini kalinya ya. Nah, tolong di review kembali. Ya, ini adalah matriks yang tidak diberikan elemennya, ya, tapi langsung angka. Ya, tetapi yang nanti membuat kacau, ya, karena kebetulan ada -2 dan -2, ya. Saya tidak menyadari bahwa ini saya berikan angka yang sama, sehingga nanti Anda kebingungan di sininya ya. Ya. Tetapi Anda tidak akan bingung kalau tahu dasarnya. Ya. Mengapa seperti ini? Jangan sampai -2 ini Anda anggap bahwa ini adalah untuk A22 ya. Mungkin bisa A11 ya. Saya kira seperti itu ya. Kemudian kita ketemukan A kali B itu, matriks A kali B itu adalah sebesar ini, seperti ini. Ya. Nah, kemudian langsung kita transpose. Ya. Teman transposnya bagaimana? A ya, A11 dan A22 tetap, sedangkan A12 dan A21 bertukar. Seperti ini. Ya. Ini hanya untuk memudahkan mengingat kembali. Ya. Tetapi Anda perhatikan bahwa ini semuanya itu ada anunya apa? Ada aturannya ya. Apalagi nanti Anda membuat sebuah program matriks ya.
yang dengan bebasnya Anda memilih berapa baris, berapa kolom, ya, kemudian mana yang Anda hitung determinannya, mana yang Anda ingin transpose, ya, mungkin Anda akan pusing ya, karena aturannya untuk ordo 3, ordo 4 dan seterusnya itu harus sama. Nah, kita harus menemukan formulanya. Ya, jadi kalau kita tidak menemukan formulanya, rasanya Anda harus menghitungnya itu satu persatu secara manual. Nah, inilah yang nanti disebut dengan artificial intelligence. Ya, ya nanti kalau Anda berlanjut ya, apa fungsi dari matriks ini, ya Anda akan tahu bahwa nanti pada saat Anda melakukan simulasi, pada saat Anda melakukan misalnya animasi, nah itu ya, pergerakan tertentu dan sebagainya, itu semuanya memakai matriks. Ya, mungkin Anda hanya memikirkan matriks itu hanya ada di teknik, bukan. Ada perhatikan ya, di ekonomi itu ada ya. Kalau Anda mau perhatikan lagi artificial intelligence untuk misalnya ya saya tidak mengenai saham itu ya. Itu semuanya itu adalah yang bisa diprediksi ya dengan matriks ini. Ya, itu contohnya ya. Ya, tapi karena ini ada contoh pemrograman komputer, ya saya tidak memberikan contoh mengenai di luar keteknikan ya, dalam hal ini teknik mesin. Ya. Nah, setelah kita mendiskusikan tadi mengenai ya sedikit disinggung mengenai apa yang disebut dengan transpose ya. Jadi saya lupa ya, agak lupa sedikit. Ya, transpose itu menyederhanakan ya. Ya. Salah satunya adalah Anda tahu menghitung apa yang disebut dengan determinan. Ya. Dengan transpose dan inverse yang berulang-ulang, ya, sebuah matriks yang berordo besar, katakan 10 ke atas, 10 kali 10 ke atas, itu bisa disederhanakan dengan berulang kali kita melakukan transpose dan inverse. Ya, sehingga suatu hitungan yang terakhir kita akan bertemu dengan bentuk determinan yang ordo 2 kali 2. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Ya, tadi saya sampaikan sedikit. Ya. Nah, ini adalah form 1 di Visual Basic kita. Ya, Visual Basic 2010. Ya, sekali lagi saya katakan saya pakai 2010 itu karena ada yang banyak yang mengatakan bahwa memakai Visual Studio 2022 itu membutuhkan memori yang besar ya. Ya memang betul ya, karena di dalam Visual Studio 2022 itu ada C++ ya. Kemudian ada lagi Python. Waduh ya, Python ya. Kalau nggak salah malah Anaconda ya. Nah, itu semua masuk sehingga dia memakan memori cukup banyak ya. Tetapi dengan Visual 2022 itu ya, dengan mudah Anda bisa melihat bagaimana satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain itu sangat mirip ya. Jadi itu sangat bebas kita memilihnya ya. Baik, ini saya lanjutkan. Ini adalah form 1 ya, di mana form 1 ini saya ubah tulisannya menjadi inisial nama saya ya, supaya tidak saya diklaim bahwa ini bukan buatan saya ya. Yang pertama, tulisan di atas ini adalah label 1. Ya. Kemudian matriks A ini juga label 2, matriks B ini label 3. Kemudian di sini ada transpose A, ini adalah label 4 dan transpose B adalah label kelima. Nah, seperti biasanya saya memakai di sini ya, ini garis saya hilangkan ya, garis untuk text box-nya ya, supaya tidak kelihatan terpisah ya, pada pemrograman yang lalu. Untuk matriks A, saya pakai ordo 3 kali 3. Itu sebabnya saya membutuhkan 9 text box ya. Jadi, nah yang perlu Anda perhatikan adalah text box-nya ini ada 9. Pakai urutan text box itu dari kiri ke kanan. Ya, artinya yang pertama di atas kiri ini ada text box 1, ya, text box 2 dan text box 3. Ya. Kalau Anda memakai
text box ini Anda mengambil dari toolbox, mungkin langsung bisa berurutan ya. Tetapi untuk mudahnya kadang-kadang kita melakukan copying, di copy ya. Pada saat di copy itu text boxnya terbalik ya. Hati-hati Anda perhatikan itu ya. Seperti contohnya text box 1, 2, 3. Begitu saya copy ya, di bawahnya betul dia tidak 1, 2, 3 ya. Tapi yang urutannya jadi 6, 5, 4. Wah, ini akan membingungkan Anda membuat matriksnya. Itu sebabnya saya katakan setiap kali dicek ya, supaya urutannya adalah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk matriks A, kita siapkan text box 1 sampai text box 9. Nah, sedangkan matriks B, ya, ini ada 3 baris dan 2 kolom, ya, ordo 32, 3 kali 2. Ini kita lanjutkan, ya ini adalah text box 10, ya 11, 12, text box 13, 14, text box 15. Ya. Untuk memudahkan supaya urutan dari matriks Anda itu benar. Ya. Nah, di bawah ini adalah 9 text box lagi untuk transpose A. Ya. Tadi yang terakhir ini berapa tadi ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga untuk transpose ini kita pakai 16 sampai 17, 18, 19, 20, 21, 22, sampai 24 ya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan transpose B. Mengapa saya siapkan bentuk seperti ini? Ya, Anda sudah bisa lihat ya, sebelum dia ditranspose, ya, dia kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, setelah dia ditranspose, dia menjadi barisnya 3 dan kolomnya 2. Itu harus kita persiapkan. Ya, sekali lagi, agar Anda membuat listing programnya tidak salah, ya, Anda buatlah text box-nya itu sesuai dengan urutan yang Anda inginkan. Ya, itu sangat tergantung pada waktu nanti Anda membuat listing programnya. Ya. Baik, nah di sini saya membuat seperti yang lalu ya, ini adalah combo box ya. Nah combo box ini nanti akan memerintahkan, ya, nanti perintahnya akan saya berikan di sini yang berhubungan dengan transpose A dan transpose B. Dan saya tambahkan lagi adalah bersihkan. Jadi ini di clear ya, clear screen, transpose A dan transpose B. Ya. Nanti kita lihat programnya satu persatu, bagaimana ya bentuknya perintah-perintah dari masing-masing ini ya di listing programnya. Bagian yang terakhir ini yang paling penting adalah ini kurang R ya, proses harusnya ya. Ini adalah button ya. Jadi button untuk eksekusi ya, saya ganti namanya menjadi proses tapi kurang R ya, tidak ada masalah. Terserah Anda mau pakai start, hitung, eksekusi, terserah Anda. Ya, saya kira Anda sudah tahu mengenai ini. Ya. Ini adalah format dasar dari form 1. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang untuk combo box-nya ya. Combo box ini saya klik kanan. Ya. Begitu saya klik kanan, ya, di tempat di combo box-nya, Anda lihat di sini ada edit item. Ya, jadi edit items, Anda klik. Ya, begitu edit items Anda klik, ya, kemudian akan muncul Windows ya, Windows baru yang terdapat di dalam combo box. Ya. Nah, ini windownya. Nah, kemudian saya ketikkan transpose matriks A, ya. Ini harus diperhatikan ya. Ketikannya tidak boleh salah, harus sama dengan ketikan di listing program. Ya. Kemudian transpose matriks B, ya. Kemudian di bawah saya berikan bersihkan. Ya. Ini sebenarnya tidak masalah ya kalau Anda salah ketik, ya. Tetapi dia tidak mau mengeksekusi. Ya. Artinya begitu Anda klik matriks transpose matriks A gitu ya. Oh, ternyata kok nggak ada reaksi apa-apa ya, tidak terlihat transpose dan sebagainya. Nah, ternyata
itu yang menyebabkan adalah karena yang Anda ketikkan di combo box ini dan di listing programnya berbeda. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk dalam dalam listing program pertama yaitu sub program mengenai bersih. Ya, saya katakan bersih di sini ya, ini adalah untuk clear screen transpose A dan transpose B di text box-nya. Nah, text box-nya itu adalah, kita perhatikan ya, 16 itu ini. Ya. Kemudian 17 ya, dan seterusnya sampai 30. Ya, jadi mulai 16 sampai 30 ya. Ini melakukan clearing screen. Ya. Ini saya berikan karakter yang kosong semua di sini sehingga dia otomatis terhapus. Nah, mari kita lihat sekarang perintah untuk transpose pemberian untuk matriks A ya, untuk memberikan angka-angka di matriks A yang akan kita transpose. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah elemen-elemennya ya, elemen dari A 11 sampai A33, ada 9. Nah, ini akan kita letakkan di dalam text box 1 sampai text box 9. Ya, ini sudah kita urutkan sehingga pada waktu Anda merencanakan formnya ini jangan sampai terbalik. Ya, nggak masalah terbalik, cuman Anda tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, jadi harus tepat supaya matriks yang Anda ketikkan di sini sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya. Kemudian untuk matriks B, ya, ini B1 sampai B23. Ini ada 6 text box ya, text box 10 sampai 15. Nah, ini yang nanti akan kita isikan secara manual ya. Jadi input yang dimasukkan dari papan ketik. Ya. Ini adalah persiapan untuk value-value-nya. Nah, ini sudah saya itu semua deklarasi ya. Dimensinya adalah A1, A12 dan sebagainya sampai B23 ya, Anda perhatikan ya. A11 sampai ke bawah B23 saya deklarasikan semuanya sebagai integer. Ya. Jadi karena dia harus bisa jadi bukan string ya. Dia harus integer. Ya. Bilangan bulat. Ya. Selanjutnya, ini adalah untuk perintah bersih. Ya. Nah, perintah bersihnya, maksudnya transpose matriks A, ya, transpose matriks A ini adalah perintahnya. Ya. Nah, sebelum saya masukkan dalam text box ini mengenai yang akan kita transpose, ya, kita lihat ya, transpose ini di text box 16, ya, 16 sampai text box 24. Ya, ini sudah urut, ya, sesuai dengan yang ada di form Anda. Ya, tetapi sebelumnya, ya, karena ini adalah sebuah program yang bisa dipakai berulang-ulang, ya, setelah selesai kita menghitung transpose, saya panggil dulu bersih. Ya, jadi kalau ini masih ada angka-angka bekas tadi ya kita hitung matriks. Kalau kita ingin menghitung matriks yang lain, ya, maksudnya transpose ini, matriks yang lain, kita harus hapus dulu supaya menjadi kosong. Ya, tadi untuk transpose matriks A kita call bersih dulu, kemudian kita isi hasilnya di kolom transpose A. Ya, text box-nya mulai dari tadi berapa 16 sampai 24. Nah, sekarang mari kita masuk ke perintah untuk listing untuk transpose B. Ya, transpose B ini yang bawah ya, itu mulai dari text box 25, ya, text box 25 sampai text box 30. Ya, ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul ya. Nah, selalu akan saya panggil call bersih dulu, ya, untuk membersihkan. Ya. Atau kalau Anda tidak mau, misalnya ini, hilangkan aja call bersih ini. Ya.
Kalau dia masih tinggal di sini, Anda bisa masukkan di dalam combo box itu untuk membersihkan A dan B bersama-sama. Nah, itu tergantung trik Anda. Terserah apa yang Anda ingin lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam uh, rancangan programnya ya. Kita masuk dulu ke Visual Basic 2010 ya. Kita klik dulu. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, ini adalah Windows standar ya dari 2010, Visual Basic 2010. Nah, ini saya panggil, ini program yang saya buat ya, sudah saya buat ya. Jadi saya tinggal menjelaskan ya. Karena yang saya khawatirkan pada waktu membuat ternyata misalkan ada error ya, akan memakan waktu yang cukup lama ya untuk memperbaikinya ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah form ya, form yang sudah kita diskusikan tadi ya. Saya klik di sini ya. Anda lihat ini adalah di sebelah kanan ya, tulisannya adalah label 1. Betul ya? Kemudian matriks A saya klik, itu adalah label 2. Kemudian matriks B saya klik, itu adalah label 3. Ya, dilihat di bawah propertiesnya. Transpose-nya adalah label 4 ya, di propertiesnya. Kemudian transpose B itu ada di label 5. Ya. Ini isi dari form 1 ya. Nah, kemudian ini combo box ya. Ini combo box di sini kita lihat ya, nomor 1. Ya, combo box ini akan saya pakai ya, saya pakai untuk memanggil ya. Nah, ini proses ya, ini adalah button 1 ya. Nah, sekarang saya akan mengubah yang memperbaiki tulisannya yang tadi sudah salah ya. Saya tambahkan R. Nah, ini proses ya. Nah, combo box ini saya mencoba memperbesar fontnya ya, karena kelihatan kurang ya. Saya pilih fontnya adalah 10 bold ya. Oke. Nah, nanti yang muncul di sini adalah fontnya lebih besar dan lebih mudah membacanya. Ini ya, saya perlebar dikit ya supaya tidak terlihat. Saya khawatirkan nanti kurang lebar. Baik, ya. Di transpose A ini saya ubah ya, contohnya di sini ya. Saya ubah warna ini ya, warna fontnya ya supaya mudah terlihat ya. Ini Anda lihat ya, merah. Ya, semuanya saya berikan font merah ya supaya kita bisa membedakan. Sedangkan yang untuk transpose B saya berikan warna biru. Ya, terserah Anda mau pakai variasi apa. Ini terlihat ya di propertiesnya ini blue. Ya. Nah, ini adalah program yang sudah saya jalankan tadi ya. Nah, sekarang kita melihat listing programnya. Nah, ini listing programnya. Ya. Ini adalah untuk bersihkan. Ya. Kemudian ini untuk deklarasi elemen-elemen matriknya. Ya. Kemudian ini adalah untuk transpose matrik A yang kita diskusikan tadi. Ini transpose matrik B. Nah, ini sebetulnya akan saya masukkan ya determinan. Ya, tapi saya siapkan, tapi belum ada kolomnya, ya, belum ada eksekusinya, tidak ada masalah. Jadi nanti untuk program selanjutnya. Ya. Kemudian di sini ada lagi combo box untuk bersihkan, tapi tidak saya pakai. Ya. Determinan juga tidak saya pakai. Baik, mudah-mudahan tadi saya ubah sedikit, tidak ada masalah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Mari kita lihat, kita melakukan eksekusi ya, start debugging. Nah, tidak ada error. Ya. Saya khawatir di bawah ini sudah muncul ya, ternyata muncul kuning, saya pikir ada error, ternyata cuma description ya. Tapi di deskripsinya tidak ada pesan error. Ya. Baik, ini kita sudah masuk dalam ini ya.
Saya mencoba memasukkan angka-angka ya di dalam anunya ya, apa namanya, di dalam program ya, misalkan 21. Nah, ini fontnya saya perbesar supaya terlihat ya. Kemudian 11, nah, terserah Anda pilih aja ya, minus 9 atau 8 ya. Kemudian ini minus 10 katakan ya. Nah, kalau Anda inginkan misalnya apa namanya, matriks ini mungkin lebih besar, ya buatlah kolom ini, buatlah ini lebih luas ya, lebih lebar ya. Kelihatannya kalau di ini mulai ratusan, apalagi ada tanda ini nggak cukup ya. Nah, jadi kalau untuk matriks yang besar, nilainya eh, text boxnya harus berbesar ya. Kemudian saya tulis ketik di sini 7 ya. Mudah-mudahan tidak ada angka yang sama supaya Anda tidak bingung ya. Kemudian ini saya memberikan 23, ini saya berikan 14, ini contoh aja ya. 14, kemudian ini 26, dan yang terakhir adalah katakan 40. Nah, ya. Nah, di program ini ya untuk clearing itu saya sudah ya, begitu dia masuk kita matrix, saya clearnya itu saya uh, apa bukan saya hapus ya, tidak saya eksekusi ya, untuk memperagakan hasilnya nanti. Baik, ini matriks A sudah saya isi. Kurang lebar ya dia. Kemudian saya ketik transpose ya, kelihatan transpose matriks A ya. Kurang lebar ya combo boxnya. Kemudian saya proses. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, ini dia. Anda lihat ya, 21 ya. Kemudian yang arahnya ke baris ini jadi kolom di sini. 21, 11, 8, 21, 11, 8. Sedangkan yang ini baris kedua menjadi kolom, minus 10, 7, 23, ya. Yang terakhir ini yang baris menjadi kolom. Ya. Itu apa namanya? Nanti Anda berpikir mengapa hanya mengubah seperti itu. Nah, ini adalah sebuah latihan Anda membuat sebuah transpose ya. Ya nantinya ya, Anda harus bisa membuat program ya di mana hasil transpose tersebut bisa dikalikan dengan matriks yang lain mungkin. Ya, seperti contoh tadi ada matriks A atau matriks B. Ya, kalikan matriks B dengan transpose matriks A misalnya. Ya, Anda harus mentranspose A dulu baru dikalikan dengan B misalnya. Dikalikan dengan B itu gimana ya? Ada kembali lagi lihat bagaimana perintah dari uh, matriks yang perkalian. Ya. Ya. Sebentar ya, saya ini ya kita lihat sudah seperti ini ya. Saya mau perbesar ini dulu. Saya hentikan dulu ya. Saya mau perbesar ini ya. Wah, sepertinya ada error ini ya. Sebentar, saya cek dulu. Oh, tidak ada. Ya, saya perbesar supaya tulisannya tadi muat ya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya eksekusi. Nah, ya. Nah, terpaksa mengisi lagi nih. Ya. Minus 11 ya, misalnya terus ini 32. Ini 4. Kemudian saya berikan ini 21. Ya. Ini minus 9 misalnya. Ini 12. Ya. Jangan sampai double supaya tidak membingungkan. Ini 22. Ini 31. Ya. Baik, setelah saya isi, nah ini ya, transpose A, kemudian saya proses. Ya, Anda lihat ya, minus 11, 32, dan 4 tersusun, sekarang tersusun di baris, ya, di kolom, ya, kemudian yang baris itu tersusun jadi baris ya. Nah, sekarang kita masukkan matriks B. Matriks B juga jangan sama, 22 ya, minus 10
kemudian 24, ya. Ada mau ganti fontnya juga juga nggak masalah ya, ya, supaya mudah terlihat itu tergantung ide Anda. 34, 42, 9. Ya. Nah, pada waktu kita mengeksekusi, ya, tadi karena saya ada call bersih, ya, ini juga akan dibersihkan pada waktu saya ingin menghitung matriks B. Ya. Tetapi bersih nanti akan saya tunjukkan apa itu sudah saya apa tidak aktifkan ya, sehingga pada waktu saya proses matriks B ya tidak dibersihkan. Nah, ini matriks B terlihat ya. Ini yang baris menjadi kolom, ini yang baris menjadi kolom. Ya, seperti itu. Kemudian perintahnya ya, bersihkan ini ya, itu membersihkan semuanya. Mudah-mudahan benar ya. Proses bersihkan semuanya. Ya. Jadi itu adalah program yang sudah kita buat. Ya. Anda bisa juga yang ini perintah membersihkan ini belum ada. Ya. Jadi saya belum membuatnya. Ya. Itu tugas Anda ya, sebagai latihan. Ya. Baik, kita tinjau listing programnya kembali ya. Apa yang dikatakan tadi mengenai ini ya, contohnya ini ya. Ini bersihkan, ini saya berikan tanda petik sehingga dia tidak dieksekusi. Ini pun saya berikan tanda petik sehingga dia tidak dieksekusi. Ya. Misalkan saya hilangkan tanda petik, ya setiap kali kita menghitung selalu dibersihkan. Ya. Baik, tadi itu semua terserah trik Anda, ya trik yang bisa Anda lakukan. Ya. Jadi ini misalkan saya tinggal hapus, ya, jadilah seperti itu. Ya. Ya, saya kira demikian ya. Jadi ini adalah sebagai latihan, ya, membuat begitu Anda sudah mengerti semua ya mengenai transpose, perkalian, pertambahan, pengurangan matriks ya, kemudian ada determinan ya, banyak ya variasi matriks ya, kemudian ada inverse dan sebagainya ya. Nah, program selanjutnya yang akan saya buat itu sudah akan mendekati artificial intelligence ya. Mengapa? Karena kolom dan barisnya ya itu sudah mulai bebas Anda buat ya di program tersebut ya. Tetapi sedikit menjadi rumit karena apa? Anda harus mengetahui rumus umum ya untuk semua ordo ya, mulai dari ordo 22 sampai katakan ordo 20 kali 20 itu rumus umum untuk perkaliannya apa? Rumus untuk pengurangannya apa? Ya, untuk transposnya apa? Ya, sehingga rumus tersebut bisa dipakai di semua bentuk ordo. Nah, itu tugas Anda. Nah, itu kalau itu sudah menyelesaikan matriks ya secara keseluruhan ya tanpa harus berganti-ganti program ya. Contohnya untuk ordo 3 ya kita pakai program ini ya, ordo 4 pakai program ini. Nah, itu mungkin agak merepotkan ya. Tapi kalau programnya sudah bebas ya, terserah Anda membuat ordo apa, ordo ukuran berapa ya, terserah matriks angka yang Anda masukkan berapa ya, itu sudah masuk ke artificial intelligence ya. Ya, tetapi program ini akan saya buat, tapi bukan untuk mata kuliah ini. Ya, kalau Anda ingin melihat silahkan, karena itu sudah berhubungan dengan bukan pemrograman dasar dari mata kuliah pemrograman komputer. Ya, saya kira demikian ya.